Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Sallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama akan mulai kajian dari Pak Ustaz Sabta dengan tema orang-orang mukmin itu adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Alhamdulillah pada hari ini juga mungkin nanti setelah kajian ada konsumsi ya dari, terima kasih Pak Surya dan Bu Titi. Bagus saya konsumsi bagus. Aman. Sekedar ngabubur ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebagai undangan juga nanti malam kita akan mengadakan rapat untuk persiapan Idul Adha. Setelah kemarin kita survei harga sapi, kalau tidak salah harganya itu sekitar 70 sampai 75 kilo rupiah per kilogram ya. Jadi kita pengadaannya. Mudah-mudahan nanti pas Idul Adha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemampuan untuk berkurban. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari Pak Ustaz Sabta tentang orang-orang mukmin itu adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saksinya? Kita simak. Mangga Pak Ustaz. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipaganti Regensi Cipamokolan Riung Bandung. Panginditan tadarusan urang beranjak dari Al-Quran surat Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 116 sampai 118. Al-Quran surah Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 116 sampai 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi attakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa. Kesananya apa? Ma laisa li bihi ma laisa li
bihaqqin in qultuhu betul Pak? In qultuhu in kuntu qultuhu terus faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa ma a'lamu wa la a'lamu ma fi nafsika terus innaka antal allamul ghuyub. Sudah satu ayat saja, silakan artinya Pak DKM. Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Sudah segitu dulu. Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan diadili Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Pripat satu orang itu. Ayatnya ini. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Isa, hei Isa anak Maryam, kata Allah, apakah engkau waktu aku utus kepada Bani Israel pernah mengatakan kepada manusia Bani Israel, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah, dua Tuhan selain Allah. Padahal Allah tahu Nabi Isa tidak mengatakan seperti itu, tapi dalam tanya jawab harus diajukan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ini privasi ini sendirian Nabi Isa, hei Isa, waktu aku utus engkau kepada Bani Israel, pernahkah engkau mengatakan kepada manusia Bani Israel, hei Bani Israel, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Pernah enggak engkau mengatakan seperti itu? Nabi Isa menjawab, silakan Pak. Maha suci engkau ya Allah. Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Enak sekali Nabi Isa menjawab, aku tidak pernah mengatakan seperti itu kepada Bani Israel. Kalaulah aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahui ya Allah, kata Nabi Isa. Kalau aku pernah mengatakan jadikan diriku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, pasti engkau telah mengetahui Allah, kata Nabi Isa. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Aku tidak pernah mengatakannya kecuali yang hak, yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengatakan, hai Bani Israel, kalian harus menyembah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Tidak pernah, kata Nabi Isa. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ta'lamu ma fi nafsi, kata Nabi Isa, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada
dirimu, fi nafsika. Jadi Allah itu ismun zat, nama dari sebuah zat, zatillah, ada zatnya. Wala a'lamu ma fi nafsika, kata Nabi Isa, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Teruskan Pak, ayat 117 artinya. Ayat 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan kecuali yang Al-Hadir. Jadi tentang Nabi Isa tidak mati di kayu salib, dibantah Allah. Kemudian Nabi Isa akan turun, dan itu sebagai tanda kiamat besar sudah dekat. Membunuh babi, menghilangkan pajak, Nabi Isa turun dan menjadi hakim yang adil. Di sana aja. Itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bagaimana katanya ketika Nabi Isa telah diwafatkan Allah, engkau sebagai saksi ya Allah. Falama tawaffaitani. Kata wafat itu bisa berarti beberapa macam soalnya. Diangkat ke hadiratku bisa. Tapi kata wafat secara umum, ya wafat itu mati. Wafat ya. Tapi kata wafat dalam bahasa Arab bisa mengandung beberapa arti. Bisa diwafat. Iya. Kalau kita lihat surat 21 saja, 21 Al-Anbiya ya, ayatnya berapa ya? Bentar. Ini mukadimah sebelum dibahas lebih lanjut. 21 yang kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelumnya apa ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut ayat berapa? Ayat 234 Ustaz baca artinya. 34 baca Arabnya lalu artinya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika khulda afa immata. Ya, silakan artinya Ustaz. Ulangi sekali lagi. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum Muhammad. Sudah. Allah tidak pernah menjadikan manusia sebelum Muhammad abadi hidupnya. Sebelum Muhammad, Isa itu sebelum kan. Ayat ini mengindikasikan bahwa semua manusia sebelum Muhammad itu mati. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imata fahumul khalidun. Ulangi artinya pelan-pelan aja Ustaz, jangan cepat-cepat. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Sudah. Isa itu hidupnya sesudah sebelum. Kata ayat ini manusia yang hidup sebelum Muhammad itu mati semua. Dan engkau pun Muhammad mati. Jadi ada mengacu kepada ayat ini sudah mati semua. Karena Nabi Khidir belum mati, riwah deui wae. Yang belum mati Nabi Isa, terus Nabi Khidir, Nabi siapa lagi? Kalau orang ngadoa Nabi Khidir lewat, akan doanya dikabul. Cek saya teh ya Allah. Jadi ada nabi, beberapa nabi yang belum mati, di antaranya Isa dan Khidir. Tapi
Tapi karena ada hadis Muslim dan banyak lagi hadis, Nabi Isa akan datang pada hari kiamat. Jadi belum mati kan? Kalau Nabi Isa datang pada hari sebelum kiamat, Nabi Isa sudah mati, bisa aja bagi Allah. Walaupun Nabi Isa sudah mati, bisa. Ayat 21, ayat 34 itu tadi dipikirkan dulu ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika khulda. Kami tidak pernah menjadikan seorang manusia yang hidupnya sebelum engkau Muhammad kekal abadi, tidak, mati semua. Jadi kalau sebelum Muhammad, Nabi Isa kan sebelum Muhammad. Jadi kontroversinya nanti kita bahas ya, Nabi Isa masih hidup, kemudian bagaimana menjelang kiamat turun dan sebagai tanda kiamat besar. Insya Allah ya, tolong diingatkan saja SMS saya. Kalau tidak diingatkan saya dilupakan. Ibu ada pertanyaan? Cahayanya pada tuang lah. Pada tuang bala-bala. Abu Jengtis, Bapak. Acara lontong nah acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah mengkaji tentang bahwa kita itu sebagai saksi-saksi Allah di akhirat kelak gitu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi saksi yang baik dan kita disaksikan menjadi umat yang baik. Amin. Amin. Tentu dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dilanjut ke Pawon. Kok kembali itu? Kopi ya, kopi. Allah dan Bapak. Engkau perintahkan kepadaku, hai Bani Israel, kaumnya Nabi Isa itu, sembahlah Allah, Allah itu Robku dan Rob kalian. Jadi aku tidak pernah mengatakan supaya Bani Israel menjadikan diriku dan ibuku Siti Maryam dua ilah yang harus sembah selain Allah. Kemudian kata Nabi Isa di ayat 117-nya, aku menjadi saksi atas mereka Bani Israel selama aku berada di tengah-tengah mereka. Syahidan alaihim madumtu fihim. Aku jadi saksi selama aku berada di tengah-tengah Bani Israel. Tapi setelah engkau wafatkan aku, kata Nabi saya, bagaimana? Falamma tawaffaitani kunta anta raqibu alaihim. Tapi setelah engkau wafatkan aku, kata Nabi saya, silakan Pak. Engkaulah yang mengawasi. Ulangi. Tapi maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Tapi setelah engkau ambil aku, tapi wafatkan aku, kata Nabi Isa, aku tidak tahu lagi apa yang mereka perbuat. Tapi ketika aku hidup di tengah-tengah mereka, aku menjadi saksi bagi mereka. Nanti ada hadisnya. Orang-orang beriman itu jadi saksi-saksi Allah di bumi. Kata Rasul, antum syuhada'ullahu fil ardi. Sampai 3 kali Rasul menyabdakannya. Kaitannya dengan orang yang mati sebetulnya itu. Tapi nanti kita jelang hadisnya ya. Terus kata Nabi Isa, begini saja ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu. Tapi jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Isa itu tidak menjustifikasi kesalahan Bani Israel yang menuhankan dirinya dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah. Ayat 118-nya Pak, jika engkau menyiksa mereka, silakan. 118, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.
Jadi serahkan hukumannya kepada Allah. In tu'adzibhum, ayat 118, fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu ya Allah. Tapi jika engkau mengampuni mereka, padahal Bani Israel itu berbuat syirik. Majar gente Allah beranak, yaitu Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak menghukumi ya. Ulangi sekali lagi 118 apa? Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. mungkin nggak ketika Bani Israel tidak bertobat akan diampuni Allah? Pertanyaannya begitu kan? Kalau bertobat dari kesyirikannya diampuni Allah, tapi kalau tidak ya tidak. Kita lihat surat 4 dulu ayat 48. Gimana ya perkataan hamba Allah yang salih Nabi Isa itu? Terserah engkau ya Allah. Kalau engkau hendak menyiksa mereka karena dosa-dosanya, mereka itu hamba-hambamu. Tapi jika engkau memberikan maaf dan ampun kepada mereka, sungguh engkau maha gagah dan maha bijaksana. Jadi Nabi Isa tidak menjustifikasi kesalahan Bani Israel. Surat 4:48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Silakan Pak DKM. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang terbawa mati tidak tertobati. Kalau tobat selesai. Para sahabat itu ahlu syirik wal kufar. Para sahabat Rasul tadinya ahli syirik dan kafir, tapi bisa masuk surga karena sudah tobat dan benar-benar memperbaiki keimanan dan keislamannya dengan berbagai amal saleh. Tapi ayat 48 surat An-Nisa menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalik liman yasha. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. 48 ya. Dihubungkan dengan surat 4 masih ayatnya 116. 116 sama apa? Hanya akhir ayatnya yang berbeda ujungnya. 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may
yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bapak artinya, Bapak Sepuh artinya Pak, tolong. Iya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Sama dengan ayat 48 surat An-Nisa tadi. Jadi dua ayat ya. Pertamanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sama. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ujung ayatnya beda. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima 116. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mempersekutukan sesuatu seorang dengan Allah, maka dia telah sesat yang sejauh-jauhnya. Dosanya dosa yang besar sekali. Kalau ada umat Nasrani kekiniannya mengatakan bahwa Isa dan ibunya dua Tuhan selain Allah, itu bukan musyrik. Kalau tidak tobat, ayatnya itu. Tapi Nabi Isa tidak menghukumi. Surah 5 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Isa. Sekarang begini saja ya Allah. Kalau engkau mau menyiksa mereka karena musyrik, itu hambamu. Tapi kalau engkau mau mengampuni mereka, engkau tuh maha gagah perkasa, lagi maha bijaksana. Mungkin gak diampuni Allah kalau tobat. Kalau tidak tobat, ya lapor. Kalau tidak tobat. Sekarang hadis Muslim dengan nomor hadis 2440, ada judul itu. Hadis Sahih Muslim dengan nomor hadis 2440. Judulnya dibaca, arti hadisnya dibaca pelan-pelan. 2440 nomor hadisnya. Silakan Pak. Bismillah. Hadis Muslim 2440, judulnya orang-orang murtad. Judulnya orang-orang murtad. Sahabat itu yang murtad sepeninggal Nabi. Ya Allah. Sahabat Rasul ada yang murtad sepeninggal Rasul, sehabis Rasul wafat. Di zaman Abu Bakar juga ada yang murtad. Terus 2440 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya pada suatu ketika 3, 2. Ulangi Pak artinya Pak. Isi hadis saja. Seseorang muslim yang disaksikan oleh 4 orang bahwa ia baik, maka orang itu dimasukkan ke Allah, ke surga. Kami bertanya, bagaimana kalau 3? Ya 3 juga. Bagaimana kalau 2? Ya 2 juga. Sudah itu kami tidak menanyakan lagi tentang seorang. Ya, ini hadis Bukhari nomor 706. Minimal 2 gitu Ustaz. Minimal 2. Tapi benar-benar jujur orangnya. Bukan karena kehutanan budi atau hendak menjilat, jangan ya. Sahabat itu orangnya jujur semua. Apalagi meriwayatkan hadis, orang harus amanah jujur ya. Itu di dunia. Ternyata dibawa ke akhirat juga jadi saksi juga. Kemarin hadis sudah di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Pak. Berteman dengan orang-orang soleh ya. Kalau umpamanya, tolong kalau saya ke neraka, ibu sudah ke surga, bapak sudah ke surga, tolong saya. Karena kita tadarus bersama, ngaji bersama,
Orang-orang beriman yang terlebih dulu masuk surganya protes sama Allah. Kemana teman saya ini? Dulu di dunia tadarus bersama, buka bersama, bahkan haji bersama, tarawih bersama. Kata Allah di neraka. Orang itu menuntut Allah supaya dibebaskan. Turunlah ke neraka. Hadis sudah ya dibacakan oleh Pak DKM sambil menangis kemarin. Jadi bergaullah dengan orang yang soleh itu keperluannya sampai dengan ke alam akhirat nanti. Kita lihat surat 40:51. Ini sudah ke akhirat. Di dunia pun antum syuhadaullah fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Surat 40 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 40 itu surat Ghafir atau nama lainnya surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Yauma yakumul ashhad. Ya betul? Hah? Langsung ke ujung ayatnya. Yauma yakumul ashhad. Pada hari berdirinya para saksi. Ada Pak? Ujung ayat silakan artinya. Ghafir ayat 51, sesungguhnya kami akan Menolong. Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu tampil para saksi. Siapa saja akan menjadi saksi. Disebutnya yauma yakumul ashhad, yaitu pada hari berdirinya tampilnya para saksi. Itu dihadirkan Allah. Iya. Pantesan kalau di KPK itu buktinya itu satu saksi, dua apa? Bukti. Ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Nanti sodorkan saksi. Sidang. Tapi saksinya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan bohong. Riweuh. Ya nanti kita lihat saja ya. Saksi dan barang bukti. Dihadirkan para saksi. Lihat surat 16 ayat 89. Surat 16 itu surat Makkiyah. An-Nahl diturunkan di Mekah, ayatnya 89. Tolong dibaca artinya Ibu. 16:89. Hartosna Bu. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami kirimkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala. Ulang Ibu. Dan pada hari kami datangkan seorang saksi dari kalangan mereka sendiri dan Muhammad menjadi saksi. Ulang Ibu. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Sudah sampai di sana saja Bu. Datangkan seorang saksi dari diri mereka dan seorang saksi Muhammad dihadirkan. Yang paling rada sulit dipahami, Nabi Nuh diadili Allah. Nuh, bisakah kau menghadirkan saksi? Bisa kata Nabi Nuh.
Siapa saksimu? Nabi Muhammad dan umatnya. Rada bingung ini. Nuh itu Rasul pertama, minta dihadirkan saksi, Rasul terakhir dan umatnya kan terakhir. Itu ada hadisnya. Coba kita analisa hadisnya ya. Tentang siapa? Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu Rasul yang pertama, tapi saksinya Rasul Muhammad dan umatnya yang tidak sezaman dengan Nabi Nuh. Bentar ya. Ada hadisnya di Bukhari. Nomor 1579 hadis Sahih Bukhari dengan nomor hadis 1579. Silakan dibaca artinya. 1579. Sahih Bukhari 1579 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat. Beliau menjawab, ya Tuhan, Tuhan berfirman, sudahkah engkau sampaikan ajaran agama? Beliau menjawab, ya sudah. Lalu ditanyakan kepada umatnya, adakah Nuh menyampaikan kepada kamu? Mereka menjawab, tidak datang kepada mereka kami orang yang menyampaikan peringatan. Ditanyakan kepada Nuh, siapakah yang menjadi saksi engkau? Nabi Nuh menjawab, Nabi Muhammad dan umatnya. Lalu mereka umat Muhammad menjadi saksi bahwa sesungguhnya Nuh telah menyampaikan dan Rasulullah jadi saksi terhadap kamu umat. Hal itu disebutkan dalam firman Allah, dan begitulah kami jadikan kamu umat pertengahan adil, supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia dan Rasulullah menjadi saksi terhadap kamu. Surat Al-Baqarah 143. Jadi Nabi Nuh itu dipanggil Allah. Nuh, apa engkau telah menyampaikan risalahku kepada kaummu dulu? Sudah ya Allah. Ditanya umatnya, kaumnya, benar Nabi Nuh datang kepada kalian? Tidak ya Allah, tidak datang. Nggak bohong kaumnya. Wah, kalau begini perlu saksi, kata Allah. Saksimu siapa Nuh? Bahwa engkau telah menyampaikan risalahku pada kaummu. Dijawab Nuh, saksinya Muhammad dan umatnya. Padahal Muhammad di belakang hari sekali. Bagaimana menganalisa hadis ini? Kita membaca Quran. Di Quran ada kisah Nabi Nuh. Itu saksi sejarah. Kita tidak hidup di zaman Denles. Tapi katanya Denles itu bikin jalan kereta api dari Aceh sampai Panarukan. Enggak jadi saksi kita. Tapi dalam sejarah kita baca jadi saksi akhirnya. Jadi saksi ya. Nuh, bisa engkau menghadirkan saksi bahwa engkau menyampaikan risalahku kepada kaummu? Bisa ya Allah. Siapa saksinya? Muhammad dan umatnya. Kita baca Quran soalnya. Oh iya, Nabi Nuh diutus, kemudian umatnya nggak mau, akhirnya dikasih banjir dan itu jadi saksi sejarah. Ulangi Pak. Nuh, engkau menyampaikan risalahku kepada kaummu? Iya Allah. Siapa saksimu? Kata Allah. Dari sana ya kalimatnya agak di belakang. Allah berfirman, sudahkah engkau sampaikan ajaran agama? Beliau menjawab, ya sudah. Lalu ditanyakan kepada umatnya, adakah Nuh menyampaikan kepada kamu? Mereka menjawab, tiada datang kepada kami seorang yang menyampaikan peringatan. Itu bohong, umatnya semua bohong. Terus ditanyakan kepada Nuh, siapakah yang menjadi saksi engkau?
Nuh menjawab, Nabi Muhammad dan umatnya. Sudah sampai di sana aja. Kita umat Muhammad akan menjadi saksi ketika Nuh diadili sama Allah. Karena kita baca Quran, oh Nabi Nuh itu diutus kepada kaumnya 950 tahun. 950 tahun. Tablik siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Akhirnya Allah bikin wahyu. Sudah Nuh, tidak akan ada lagi yang beriman. Bikin aja bahtera. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah memberi pengajaran kepada kami. Sabda beliau, hai sekalian manusia, kamu semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah tanpa alas kaki, tanpa busana, dan tanpa dihitan. Bacalah firman Allah, sesungguhnya seperti kami diciptakan pada awal penciptaan, begitulah kami dikembalikan dia. Itulah janji kami yang pasti kami tepati. Al-Anbiya ayat 104. Ketahuilah makhluk yang mula-mula diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa beberapa umatku akan dihadapkan, lalu mereka ditarik ke kiri. Kataku, wahai Tuhanku, mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu dijawab oleh Allah, engkau tidak tahu apa-apa yang mereka perbuat sepeninggalanmu. Maka ku jawab seperti jawaban hamba Allah yang soleh Nabi Isa, aku menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah aku wafat, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan segala-galanya. Jika engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Maidah 117-118. Lalu dikatakan kepadaku, mereka telah murtad semenjak engkau tinggalkan. Ini para sahabat ya. Jadi ditarik ke sebelah kiri itu mau dimasukkan ke dalam neraka. Rasul tercengang dan berkata, ya Rabbi ashabi, ya Rabbi ashabi, ya Rabbku, mereka itu sahabat-sahabatku. Kata Allah, engkau tidak tahu yang mereka perbuat sepeninggalmu setelah aku wafatkan. Lalu Rasul mensitir surat 5 117-118 sebagaimana doanya hamba Allah yang soleh Nabi Isa. Aku menjadi saksi tatkala aku berada di tengah-tengah mereka, tapi setelah engkau wafatkan aku, Nabi Muhammad wafat, maka engkaulah yang menjadi saksi atas mereka. Jika engkau hendak menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu, tapi jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Orang yang murtad itu gimana ya? Diampuni Allah enggak? Murtad ya enggak tobat karena murtad terus mati. Kalau murtad kemudian belum mati tobat ya diampuni. Maka Rasul membaca sebagaimana doanya hamba yang Allah yang soleh. Diulangi itu Pak. Maka Rasul membaca doa sebagaimana hamba Allah yang soleh. Dari sana Pak. Ulangi. Maka aku jawab seperti jawaban hamba Allah soleh Nabi Isa, aku menjadi saksi bagi mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah aku wafat, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan segala-galanya. Jika engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan kepada mereka, mereka telah murtad semenjak engkau tinggalkan. Ya, semenjak Rasul wafat, ada beberapa kelompok sahabat yang murtad. Ini hadisnya ada. Kulan balik lagi ke kafir. Lalu Rasul teringat surat Al-Maidah ayat 117-118 ya. Sebagaimana perkataan hamba Allah yang salih Nabi Isa. Jadi orang beriman itu jadi saksi Allah di muka bumi ini. Kita lihat hadisnya,
Muslim nomor 901. 901 itu masih jilid 1. Hadis Sahih Muslim nomor 901. Judulnya dibaca Bapak. Hadis Muslim 901, kesaksian kaum muslimin. Kesaksian orang-orang yang Islam beriman. Iya, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya pada suatu hari ada satu jenazah lewat, lalu dikatakan orang itu jenazah orang baik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti. Jadi ada jenazah lewat, sahabat sedang berkumpul, lalu sahabat berkata, itu jenazah itu orang baik, orang solih. Kata Rasul, pasti gitu. Kesaksian para sahabat itu benar-benar jujur. Kalau sekarang ada jenazah, ada yang nanya, jenazah ini baik, padahal buruk, bohong semua, tidak jujur. Nah, di sini dijadikan dalil, suka nanya, apakah jenazah ini baik? Ngomong awalnya jelek. Ini bohong, ini soalnya kesaksian kaum musliminnya nggak jujur. Kalau sahabat jujur semua. Kata Rasul pasti. Lalu lewat lagi jenazah yang lain. Kemudian lewat pula jenazah yang lain, maka kata orang itu jenazah orang jahat. Ya, sahabat-sahabat memberi kesaksian, itu jenazah orang jahat Rasul waktu hidupnya. Kata Rasul pasti. Terus Maka berkata pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti. lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul. Lanjut Pak Hadi. Maka bertanya Umar, ya Rasulullah, bapak dan ibuku menjadi tebusan. Kalau orang Arab itu suka begitu, demi bapak ibuku menjadi tebusanmu. Sudah biasa itu. Bi abi anta wa ummi gitu. Demi ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Suka biasa orang Arab itu semuanya begitu. Terus Bapak dan ibuku menjadi tebusan. Tadi lewat satu jenazah, lalu kata orang itu jenazah baik, maka Anda berkata pasti. Kemudian lewat juga jenazah yang lain, orang berkata itu jenazah orang jahat, maka Anda berkata pula pasti. Apakah maksud Anda? Jawab Rasulullah, jenazah yang Anda katakan baik pasti dia masuk surga, dan jenazah yang Anda katakan jahat pasti pula ia masuk neraka. Maka kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. sampai 3 kali Rasul. Baca Arabnya Pak. Antum syuhada'ullahu fil ard. Antum syuhada'ullahu fil ard. Antum syuhada'ullahu fil ard. 3 kali Pak ujung hadis. Antum baca Pak. Antum syuhada'ullahu fil ard. Antum syuhada'ullahu fil ard. Antum syuhada'ullahu fil ard. Karena kalian itu saksi-saksi Allah di bumi katanya. Tapi saksinya benar, ini jujur. Kalau sekarang ada jenazah, ditanya Pak, hadirin, jenazah ini baik, saur manuk baik, bohong tuh Pak. Jadi nggak bisa pastinya itu. Ada yang menjilat Pak, penjilat Pak. Insya Allah. Nggak pakai insya Allah itu sahabat itu, nggak pakai insya Allah sahabat. Karena sahabat itu menyaksikan hidup bareng dengan mereka. Kalau tidak menyaksikan mending diam aja gitu. Iya, entong tuturuti saur manuk baik bijikannya. Dosa itu nggak jujur. Padahal mesmo di masjid leungit, lampu leungit, kencelai leungit, senal, manehna anu maaf nu bawa gawe. Jadi ulah baik asal nyebut baik saja. Suka dengar ya dari hadis ini sebenarnya. Iya, khair bohong ah. Khair naon? Toyib.
Khair ya, khair itu baik. Rasul sampai 3 kali. Antum kalian semua syuhadaullahu fil ard. Antum syuhadaullahu fil ard. Antum syuhadaullahu fil ard. Rasul memang dibimbing wahyu mengatakan pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Yang jenazah buruk dibimbing wahyu Rasul. Kalau kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Jadi nggak usah ditanya jenazah ini baik nggak usah Pak. Jadi latah. Ayo hadisnya ini. Tambah lagi hadisnya, hadis Bukhari nomor 706. Kalau ada orang Islam yang beriman jujur, ya, mengatakan orang itu baik, 4 orang, 3 orang, 2 orang, jujur ini pasti masuk surga tuh. Asal jujur orangnya, bukan menjilat. Bukhari 706. Silakan Pak. Sahih Bukhari 706 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim yang disaksikan oleh 4 orang bahwa ia baik, maka orang itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Kami bertanya, bagaimana kalau 3? Jawab Nabi, ya 3 orang juga. Tanya kami juga, kalau 2? Jawab Nabi, ya 2 juga. Sesudah itu kami tidak menanyakan lagi tentang seseorang. Kesaksian orang Islam beriman yang jujur mengatakan bahwa orang ini baik, soleh, masuk surga nanti, kata Allah orang itu. 4 orang, kemudian sahabat bertanya, bagaimana kalau kesaksiannya 3 orang? 3 orang juga masuk. Bagaimana kalau 2 orang? 2 orang juga masuk. Sudah, tidak bertanya lagi 1 orang. Jadi 4, 3. Kalau saya jadi Nabi Nuh, nah lain dibageula tuh Allah. Adi pensiun dini, capek-capek gawe beak dengkak. Sudah ya Nuh, kata Allah. Tidak akan ada lagi yang beriman kepadamu kecuali orang yang telah beriman saja. Suruh naik perahu, bikin perahu dulu. Jadi kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap dakwahnya Nabi Nuh. Muhammad juga begitu. Hingga di sini kita hentikan. Nanti saksi di akhirat itu apa saja? Anggota badan, lidah, tangan, kaki yang bisa bicara, mulutnya dikunci rapat-rapat sama Allah. Ya. Bumi yang diinjak jadi saksi. Iya. Makanya kalau sholat itu, sholat sunat pindah geser sedikit, memperbanyak tempat sujud. Kita tutup formalnya karena hidangannya kayaknya udah ini keburu dingin ya. Iya. Yang mengganggu konsentrasi Pak. Aku sudah tidak konsen. Aku tidak konsen. Aku lupa lihada. Wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ingat hadisnya, antum syuhadaullahu fil ard. Antum syuhadaullahu fil ard. Antum syuhadaullahu fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya tentang kita menjadi saksi di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin ada satu pertanyaan. Boleh? Kenapa? Iya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan syirik. Syirik, Jika seseorang terjatuh kepada syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik kecil, syirik hobi ya, kecil. dan bertobat, apakah amal yang telah dilakukan sebelumnya pahalanya akan dikembalikan ke Allah? Ya, kalau taubat. Kalau bertobat. Kemudian yang kedua terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun. Turun. Beliau